Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Rahman dari Universitas Muhammadiyah Gresik, jurusan Manajemen, dengan NIM 190 30 1180. Di sini saya akan bertanya kepada seorang pengusaha bagaimana dia menjalankan usahanya. Langsung saja, monggo perkenalkan diri. Apa jenis usahanya? Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sendiri ya Mas. Nama saya Abdul Haris Kohari, biasa dipanggil Kohari. Kalau Masnya? Nama saya Syekh Rahman, biasa dipanggil Syekhur. Oke Mas Syekhur. Saya sendiri bergerak di bidang usaha permaduan Mas. Ini produk saya, namanya produknya Madu Kohar. Sebenarnya Sejak kapan Anda memulai usaha? Berarti 1 tahun tadi ya? 1,5 tahun, berarti sekitar bulan apa? sekarang November, berarti sekitar bulan Mei lah, Mei. Mei 2019. Mei 2019 berarti. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Saya itu kan background saya sendiri kan sebagai pegawai di sebuah perusahaan Mas. Awal saya mencoba menjalani usaha itu sebenarnya sudah lama, sudah sekitar 2014 lah. Bukan hanya ini saja, sebenarnya sudah beberapa jenis usaha sudah saya lakukan. Mulai dari jualan pakaian, terus pakaian olahraga, pakaian busana muslim, pulsa, dan beberapa lagi. berarti enggak satu usaha ini ya, seperti sebelumnya banyak usaha. Sebenarnya masih ya ada beberapa lah. Ini yang saat ini saja yang masih Ini yang saat ini berjalan. konsisten insya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Untuk motivasi saya sendiri Mas ya, pertama itu kok bagaimana saya mulai dari awal, kok bagaimana sih dan kenapa sih kok milih usaha madu? Apa sebelumnya udah mengenal madu, apa backgroundnya dari kecil, dari keluarga memang sudah usaha terus-terusan atau gimana? Itu sebenarnya bukan. Saya sendiri memilih usaha itu karena saya berpikir begini Mas, saya kan pegawai swasta ya, dari sebuah perusahaan seperti yang saya katakan tadi. Saya berpikir begini, sampai kapan sih saya itu menjadi pegawai perusahaan? Apakah sampai pensiun, apakah tua? Kalau sedangkan saya pun memikirkan bila mana dan seandainya saya sampai pensiun di menjadi sebuah pegawai, setelah pensiun itu saya itu mau kerja apa gitu. Kalau saya hanya fokus di pekerjaan yang saya sekarang ini, hanya fokus itu aja, otomatis ketika nanti sudah pensiun saya nggak punya skill apa-apa. Jadi terus ketika padahal kan untuk masa mendatang itu kan kebetulan sudah pengen banyak terus anak sudah semakin besar, mungkin kebutuhannya juga lebih banyak. Terus ketika saya hanya mengandalkan pekerjaan yang sekarang saya jalani sekarang ini ya, secara logika kan ya berat. Jadi saya ketika saya sekarang kan umur 26 tahun. Ketika saya umur 21 tahun, saya mulai berpikir tentang hal itu. Saya mulailah, pertama kan saya kan membaca-baca buku Mas. Baca-baca buku, terus mencari di web, di internet, cara-cara usaha. Dan ternyata bagi saya yang saya sadari itu ternyata dalam usaha itu bukan yang paling penting, itu bukan rencananya. Yang paling penting itu bukan rencana, bukan modal, dan juga bukan apa ya, strategi yang panjang lebar, strategi yang secara khusus agar kiatkan jadi sukses gimana, itu enggak. Sebenarnya bukan itu. Karena saya pernah baca buku itu ada bilang gini,
jangan pernah bermimpi menjadi orang sukses, Ya. tapi jadilah orang yang bernilai dan bermanfaat gitu. Jadi saya mencoba awal dari jualan jersey gitu, jersey baju bola, baju bola yang olahraga itu saya jalani beberapa bulan. Kok rasanya nggak nyaman gitu, ya udah putus, saya ganti lagi. Itu baju pria, baju yang itu loh mas, baju fashionnya pria. Beberapa bulan nggak jalan lagi, saya kok nggak nyaman, ya udah pindah lagi. Terus saya beri satu nggak apa mas? Iya nggak apa-apa. Saya coba lagi di busana muslimah wanita kan. Nah, itu udah lumayan. Dari pengalaman sebelumnya sudah saya terapkan, saya pelajari. Itu kok nggak nyaman lagi, ya saya putus lagi. Akhirnya saya sempat beberapa bulan itu vakum. Saya kok terus ya enak, hidupnya enak, kegiatan sehari-hari enak, nggak ada sampingan, nggak ada apa ya enak. Tapi setelah saya berpikir lagi pada titik yang paling jenuh, saya kok gini-gini aja, kok malas-malasan saja gitu. Saya coba lagi buka motivasi saya yang dulu-dulu, karena ketika saya mendapat juga motivasi, saya catat di buku pribadi saya. Dan ketika saya bosan, penat, bahkan jenuh, saya buka motivasi itu. Tanpa saya sadari, ternyata motivasi yang pernah saya catat itu bisa membangun kembali semangat saya dalam membantu saya. Akhirnya saya pada waktu itu jualan pulsa itu ada kurang lebih 1 tahun 2 tahun. Kok saya rasa nggak nyaman lagi gitu. Ya udah saya putus lagi, vakum lagi, terus nggak tahu kok saya dalam perjalanan dalam kehidupan sehari-hari kok terpikirkan saya itu pas waktu pulang itu kan emang kan bapak saya itu kan udah dari kecil, dari mudanya itu seneng itu loh mas, bola istilahnya kan, bolang itu istilahnya bermain di hutan, mencari apalah kayu, mencari bonsai apalah. Kalau biasanya juga cari madu di lebah-lebah itu. Ketika saya pulang itu ada stok madu, saya minum, terus dari situ saya punya inspirasi. Kok kenapa enggak saya jualan madu ya? Ya. Akhirnya dari situ saya belajar tentang pemaduan dari bapak saya itu tadi. Gimana sih madu yang bagus, madu karakterisnya gimana, pokoknya semua tentang dunia perlombaan dan pemaduan itu ya saya pelajari bapak saya. Akhirnya ketika saya di sini saya coba lah jualan madu. Akhirnya ya gitu, awal-awal jualan berat mas, modal juga ya nggak banyak, nggak dikit ya, tengah-tengahnya lumayan. Akhirnya sampai sekarang ini ya alhamdulillah konsisten sampai 1,5 tahun. Saya merasa nyaman gitu, nggak tahu depannya, tapi sekarang ini saya berada di titik nyaman dan saya tidak pernah memikirkan ini untung berapa, rugi berapa. Yang penting saya nyaman gitu aja, yang penting saya nyaman. Terus sambil saya berbenah tentang bagaimana kepuasan pelanggan, terus mempelajari apa sih maunya pelanggan tuh, terus mempelajari pasar pelanggan, pasar produk madu ini. Terus soalnya madu ini sebetulnya kalau dibuat jual nggak ada berjualan mas, karena di pasar global permaduan pun itu sudah ada gimana ya istilahnya ya, peredaran madu palsu itu banyak sekali. Jadi di samping saya jualan madu, pelanggan saya itu mesti mengedukasi mereka. Jadi gimana sih madu yang baik itu, madu yang murni, madu yang asli, itu mesti saya edukasi. Nah kebetulan juga saya kan berbekal dari pengetahuan dari bapak saya tadi. Ya alhamdulillah saya nyaman, ya udah saya jalan terus. Tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya ini agak terlalu dalam sih mas. Kalau boleh sebutkan juga nggak apa-apa, kalau nggak boleh juga
untuk pertanyaannya, berapa sih penghasilan yang diperoleh per bulannya Oh, iya, iya. dari usaha ini? Berapa penghasilan per bulan? Penghasilan sendiri kan tidak menentu mas, karena kan Ya. pasar saya kan juga begitu luas. Ya. Karena dari produk madu saya ini pun saya untuk legalitas dan perizinan edar produk itu masih proses juga. Jadi jangkauannya belum seberapa luas. Mungkin saya untuk saat ini saya kan jualannya kan melalui online, media online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan juga dibantu, alhamdulillah dibantu istri juga. Jadi pelanggan saya ya nggak begitu luas, jadi ya nggak menentu juga, karena kan produknya kan juga madu. Kadang-kadang kan orang kan minumnya madu kan ada yang rutin, ada yang ketika sakit aja, karena kan madu kan bisa juga obat. Ya itu mas, nggak menentu, kadang ya banyak, kadang ya sedikit. Tapi untuk ketika kalau serangan tanya kisaran, Ya, kisaran berapa? mungkin kalau kisaran ya kurang lebihnya bersih mas ya, 1 bulan 1 juta sampai 2 juta. Satu Ya juta kan, sampai 2 juta itu bersih. itu bersih. Itu kan saya kan harus skala kecil mas. Skala kecil, Ya. hanya skala lokal. Ya skala lokal, skala online. Ya. Nah, Untuk ini mas, selanjutnya itu kendala pertama untuk madu kan ini kan madu mas ya. Ya. Madu ini kan bukan produk buatan manusia mas. ya Madu itu kan produknya yang memproduk kan lebah. terus ini. Nah, sedangkan madu kan apa sih madu itu? Madu adalah cairan kental manis yang dihasilkan oleh lebah yang menghisap nektar dari tumbuhan. Nektar itu sari bunga, Mas. Sari bunga. Sari bunga. Nah, otomatis ini kan produk alam. Jadi hasil produksi madu ini nggak menentu dan nggak pasti. Soalnya kan mengkondisikan cuaca, kondisi alam juga. Nah, gitu mas. Terus apa tadi? Kendala. Oh, kendala ya, kendala itu. Proses bisnis. Nah, ketika kendala, saya kan bukan peternak. Peternaknya adalah bisa dibilang sahabat saya sendiri. Nah, ketika saya bermitra dengan beliau, kendala-kendala yang dia dapat juga merupakan kendala-kendala yang saya temui juga. Berarti kan ketika dia punya kendala, saya juga punya kendala. Karena kan kita kan bermitra, bekerjasama. Untuk kendalanya, untuk di bidang produknya sendiri itu ya itu mas alam. Alam sendiri. Misalnya kan ya Kalau kalau hasilkan alam. panennya sendiri kan ketika musim bunga. Nah berarti kan itu kan musim kemarau. Nah ketika musim hujan kita nggak panen, karena kan bunga kan sumber bunga, nektar bunga kan sumber pakan utama bagi lebah. Ketika musim hujan nggak ada bunga, ya udah nggak ada penghasilan madu. Justru kita yang berusaha untuk mempertahankan koloni dari lebah itu sendiri agar tetap hidup. Tapi nggak panen mas, nggak panen. Kalau musim hujan nggak panen, itu aja kendalanya. Terus yang kedua kendala utama mas, ketika kita bisnis online, katakanlah segini mas ya, segini katakanlah 400.000. Mereka persaingan pasar bebas, mereka yang menjual madu SOS itu sintetis oplosan sirupan mas. Tadi bisa dikatakan madu itu palsu. Nah itu adalah musuh utama bagi madu asli. Itu di perang pasar bebas. Nah kendala kita yaitu ketika mereka berani memasang harga yang lebih murah sekali. Itu kendala ketika kita memasarkan ini ya itu kendala. Jadi terkadang beberapa pelanggan itu lebih memilih yang murah daripada yang mahal. Padahal kan yang asli itu. Nah, itu. Padahal kan yang itu mas. Padahal kan kualitas itu kan menentukan harga. Terus kendala-kendala juga ya sebetulnya ya banyak mas. Cuma kan nggak bisa ya sebutkan satu-satu. Itu kan umum lah bagi seorang pedagang kan umum. Tuh.
Jadi kendala utamanya itu faktor alam ya Mas? faktor alam untuk menghasilkan madu itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Untuk rencana ke depan ya gitu mas. Beberapa ketika saya gini mas, ketika saya menjual madu ini ke pelanggan, mesti pelanggan itu tak tanyanya gini, apapun responsif dari mereka itu saya terima. Dalam arti seberapa presentasinya itu seberapa tinggi atau seberapa rendah sih mereka responsifnya tentang madu ini, apakah puas, kurang puas, dan mereka mesti tak tanyai masukan-masukan gitu. Jadi apapun kekurangannya mereka sampaikan, kekurangan saya itu tak tampung terus, nanti kedepannya sambil berjalan saya perbaiki. Untuk kedepannya ya itu mas, perbaikan pertama, kalau saya ingin ya mas, saya ingin madu saya ini bisa beredar di khalayak umum. Dalam arti ketika saya sudah dapat perizinan legalitas izin edar resmi dari Departemen Kesehatan dan disperindak juga untuk mematenkan merek dagang saya, nah itu keinginan saya. Nah dengan begitu kan saya dapat bebas memasarkan produk madu saya ini. Apalagi kalau sudah ada legalis dari BPOM halal, bisa saya titip jualkan ke apotek, minimarket itu target. Karena kan ini ketika kita berjualan, kita tuh harus pinter-pinter memasang target marketing mas. Produk ini loh mau dijual kemana, itu yang paling penting, target marketing. Terus kedua, kita itu harus memahami apa sih maunya pelanggan. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita nggak boleh memaksakan produk ini kamu harus suka, produk ini nggak bisa. Apa sih maunya pelanggan? Jadi kita kan ya kalau misalnya kayak kita di daerah A misalnya, kita cari apakah ada peluang untuk menjual produk kita di situ. Ternyata kok peminatnya kok sedikit, ya apa-apa, coba aja. Walaupun dikit ya apa, coba aja. Karena bagi saya peluang itu bukan untuk peluang itu bukan untuk ditunggu, peluang itu harus dicari. Katakanlah ketika Saman mau berusaha dan Saman berpikir gimana ya caranya untuk memulai semua, merencanakan strategi, membuat rencana-rencana, itu menurut saya kelamaan. Karena saya pernah dengar dari seorang tokoh pengusaha sukses, Bob Sadino, mungkin Anda tahu ya, itu usaha itu tidak perlu perencanaan, ya udah jalan aja. Rencana itu bisa ditemukan ketika kita berjalan. Contoh aja ketika Bob Sadino katanya kan di luar negeri ya, menemukan ada orang dalam telur, katanya kan begitu. Kok telurnya nggak sama ya kayak di Indonesia? Ya udah, beliau ketika pulang di Indonesia, beliau calling temannya di Eropa itu, bawakan ayam yang punya telur seperti yang saya temui kemarin di Eropa, bawa ke Indonesia. Nah, padahal beliau kan nggak punya background dari peternak, nggak punya ilmunya, tapi beliau menyuruh temannya untuk kirim ayamnya beserta buku panduan untuk peternakan gitu. Padahal sebelumnya kan nggak pernah kan beliau memikirkan aku ingin bertanya ayam petelur, nggak pernah. Ketika beliau berjalan ada ide, ya udah masukin aja peluang gitu. jadi kita yang mencari peluang itu sendiri. Nah, kita yang mencari peluang, jangan menunggu peluang. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pertama langkah-langkah kita itu pertama itu niat. niat, Ya. Kedua itu tekad. tekad, Keempat itu tujuan. 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 Jadi pertama itu niat. Nah, saya jelaskan satu. Niat itu ya memang kan segala sesuatu kan kalau nggak didasari dengan niat kan akan percuma. Nah, jadi dalam berwirausaha pun kita juga butuh niat. Yang kedua itu tekad. Jadi tekad seberapa kuat sih tekad kita itu? Kalau kita tekad kita hanya setengah-setengah pun nggak usah mas. Harus powerful. Jadi harus tekad kita harus kuat. Nah,
karena tekad itu sendiri menentukan jalannya usaha kita. Kalau tekad kita setengah-setengah dan ketika di jalan, di tengah perjalanan kita ya kayak saya tadi ketika bisnis pertama, kedua itu kan tekad saya kan sudah berat, emang sudah berat, tapi nggak tahu kenapa ketika saya kok nggak nyaman, akhirnya saya goyah ke sini. Nah itu diperlukan tekad dan motivasi yang besar. Dalam arti di situ mental kita harus tertata, harus terbangun juga, dan itu mentalnya juga berproses. Namanya orang usaha kan tidak bisa loh langsung naik ke atas, kan nggak bisa, harus dimulai hal yang kecil. Nah hal yang kecil itu bisa menentukan dan bisa membuat kita itu belajar. Karena bagi saya sendiri itu usaha itu tidak gimana ya, membuat usaha itu tidak harus kita pandai dulu. Membuat usaha itu tidak, memulai usaha itu tidak harus menunggu kita itu punya modal besar dulu. Memulai usaha itu tidak harus menunggu kita itu punya sesuatu yang bisa dibuat untuk menjalankan usaha dulu. Gitu. Kalau menurut saya itu hal yang terpenting untuk melakukan sebuah usaha itu yaitu tekad, mental. Karena menurut saya mumpung masih muda, gitu. Karena benar-benar saya tidak bisa mengenal usia. Terus apa tadi mas? Apa? Yang terakhir tadi yang belum sampai sebutkan itu tujuan. Tujuan. Nah, ketika kita berjalan pasti ada tujuan. Mau kemana kita? Katakanlah sama keluar dari rumah, mau kemana? Kalau nggak ada tujuan, ya kayak orang gila di depan terus di jalan gitu. Hidup harus punya tujuan. Begitu juga dengan berusaha, tujuan kemana? Dan tujuan itu sendiri sama juga yang bisa menentukan tujuan itu. Karena kan pandangan orang berbeda-beda. Kalau menurut saya sendiri itu, kalau mempunyai tujuan sukses, saya sendiri loh nggak tahu sukses itu apa. Apanya sukses itu nggak tahu saya. Sampai sekarang pun makna sukses itu apa? Nggak tahu. Karena yang saya pahami gini mas, tidak ada kata nyaman, tidak ada situasi nyaman di masa tua ketika kita di masa muda bermalas-malasan. Karena hidup itu tidak butuh banyak kata-kata, hidup itu hanya butuh banyak karya. Seberapa banyak karya yang kita ciptakan untuk berguna pada orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita dan diri kita sendiri. Ini kan banyak sekali ilmu yang saya dapat. Saya terima kasih banyak. Untuk yang terakhir ini untuk para penonton juga mas, kan banyak pemuda juga bisa sampai berikan apa ya, statement. Ini closing statement lah. Closing statement untuk pemuda agar menjadi wirausaha. Gini mas, untuk para pemuda-pemuda ya itu seperti yang saya katakan tadi, tidak ada situasi nyaman di masa tua ketika di masa muda aja kita sudah bermalas-malasan. Jadi habiskan masa mudamu pada apa ya, mana susah ya semuanya mas. Untuk para muda-mudi yang manfaatkan waktu muda Anda sebaik mungkin. Dan jangan pikirkan Anda sendiri. Cobalah ketika Anda muda memikirkan keluarga Anda dan masa depan Anda. Nah, salah satunya itu ya berwirausaha. Terus setiap orang mempunyai jatah gagal. Kalau bisa habiskan jatah gagalmu di masa mudamu. Udah, itu aja. Terima kasih banyak mas terkait ilmu yang sudah Anda berikan kepada saya dan juga para penonton ini. Terima kasih banyak telah bisa menjadi narasumber di video ini.
Sekian untuk penutupan. Sekian dari saya Rahman dan juga Mas Kohari. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.